Loh, kenapa kau nangis, Mbak? Dari bos itu pulangin bos saya, nggak nanya saya dulu. Dia dapat aduan dari pembantunya. Harusnya kan saya ditanyain ketemu sama pembantunya. Sebentar. Saman suaranya pedot-pedot. Aku nggak jelas saman ngomong apa. Mau nangis, aku bingung. Ada apa? Jelaskan dulu. Nggak boleh langsung nangis kayak gitu. Iya, aku hari Rabu udah bisa sama si bos, dijemput sama agent. Terus saya sama agent itu dititipin sama di boarding house ini namanya agent TV. Dia bilang katanya mau bantu saya cari majikan katanya. Terus dia bilang juga kamu ada masalah majikan. Masalah saya tuh nggak ada masalah saya sebenarnya, karena teman saya sama Indonesia nggak suka saya di situ. Saya bilang nenek kan sudah meninggal, saya belum dibikinin KTP udah 3 bulan. Terus saya diambil sama bos itu, dipekerjakan sama mertuanya, sudah tanda tangan. Saya tanya lagi KTP saya kapan jadinya ya, belum, katanya nunggu bisa kamu turun karena kemarin kontrak itu kamu yang tanda tangan si Bobo kan udah meninggal, katanya nunggu bisa turun sekalian bikin KTP katanya gitu. Iya. Nah saya tanggal 8 disuruh bos itu libur karena hari Minggunya si nenek mau ada party, mau bantu dia masak. Jadi saya pulang libur disuruh nginep di tempat nenek. Saya pikir 1 hari, Minggunya pulang, Minggu sore, nggak taunya 4 hari. Jadi saya berangkat ke rumah nenek itu ninggalin baju kotor saya bareng sama pembantu itu. Teman saya bilang katanya selama ini saya nggak pernah cuci baju saya, baju aja katanya dia suruh saya. Sumpah demi Allah miss, saya itu katanya kapan baju kita cuci, udah nanti Minggu sore katanya gitu. Ternyata saya Minggu sore nggak pulang, saya masih di tempat nenek. Terus dia bilang udah kamu udah mau habis potongan katanya gitu. Lagian di rumah nenek nggak ada kerjaan, kamu pulang aja. Selalu bilang seperti itu. Kasihan majikan katanya, kamu nggak ada kerjaan dari pembantu 2 kan, mending buat dia nabung buat anaknya. Waktu itu sih majikan memang kasihan sama kamu, katanya kamu di sini nggak punya siapa-siapa, makanya kamu diambil untuk jaga ibu mertuanya walaupun nggak ada kerjaan, katanya gitu, Miss. Saya merasa tidak enak hati selalu hari-hari seperti itu. Nah pacarnya dia itu bilang sebenarnya kamu datang ke situ itu si Santi itu nggak suka sama kamu, katanya gitu, nggak nyaman. Ternyata dengan tidak kenyamanan dia itu, Miss, kata pacarnya yang di Surabaya itu bilang dia itu kalau teleponan itu sama dia PC itu selalu nggak pernah pakai baju. Jadi kalau satu kamar sama saya mungkin dia merasa terganggu. Padahal itu urusan pribadi dia, Miss. Saya nggak mau ikut campur. Dia mungkin ketakutan juga karena dia pinjam duit bank. Saya juga itu bukan urusan saya. Saya di sini fokus mau kerja. Nah saya curhat sama dia, iya ya di rumah nenek sebenarnya ya habis bersih-bersih ya udah, ngerjain apa lagi, nggak ada kerjaan. Yang penting saya nunggu rumah, sore dia pulang kan bantu dia masak. Dia malam Seninnya itu, Miss, bilang sama majikan saya, katanya saya nggak mau kerja di situ, mau pulang. Saya nggak ngeluarin kata-kata mau pulang, Miss. Jadi majikan saya itu nanya saya lagi, kamu benar-benar mau kerja apa enggak? Iya, saya bilang kayak gitu, saya minta maaf kalau ada salah paham, saya bilang gitu. Nanti saya pulang ke rumah, saya jelasin sama nyonya dan tuan. Ternyata hari Selasanya saya dapat telepon dari agen saya bilang katanya kayaknya kamu di cancel bisa, katanya gitu. Ya udah, gimana ya udahlah daripada diterusin juga saya makan hati satu rumah sama anak nggak kompak gitu, Miss. Jadi kasusnya gini, Miss, ke the point-nya aja. Saya sudah dititipin di agent ini, di boarding. Agent saya nggak punya boarding. Terus, Miss, saya itu ditanyain sama Miss Bell ini, saya kasihan sama kamu, habis potongan, katanya gitu. Potongan besar banget, Miss. 3.369. Terus? Satu bulan. Terus Miss Bell itu mau bantu saya, kan kamu ada masalah? Enggak, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, saya bantu kamu cari majikan, kamu di sini habis potongan, gak punya siapa-siapa, katanya. Bagaimana? Katanya, nanti saya bantu kamu, nanti saya mau ke Thailand, katanya hari Kamis itu, nanti hari Sabtu kamu nanti ada interview di Mongkok, nanti saya antar kamu, katanya gitu. Iya, saya sudah interview, Miss, hari Sabtu sore itu, udah tanda tangan, cuman hari ini kan karena majikan saya itu kan pinjemin saya HP saya rusak. Jadi kemarin itu
diminta sama dia. Kata saya bawa dulu ya, saya belum simpen nomor-nomornya, saya nggak bisa nyimpen, saya bilang gitu kan, saya mau tulis di buku. Nah nanti saya titipin ke agent. Nah udah tuh sama si agent mau diambil. Ternyata saya kok hilapnya di sini nih, hilapnya namanya saya kayak bukan dendam ya, nggak berpikir panjang, ini Hong Kong gitu Miss. Saya itu ngupload itu sebenarnya bukan ngupload yang jelek, karena HP mau saya pulangin, kenangan lah Miss, foto gitu, numpang nunut di Facebook gitu. Rupanya Facebook saya diintip sama pembantunya itu, pembantunya ngadu lagi, matikan saya nggak tahu Facebook saya Miss. Kata si pembantunya itu, katanya saya ngejelek-jelekin dia, katanya gitu. Saya nggak ngejelek-jelekin dia, saya ngupload ibunya waktu saya berada di rumah sakit, waktu ibunya sakit itu saya, kenangan saya aja. Memang ya kalau nggak ada izin dari ini, kita memang nggak boleh kan ngupload ya, saya sadar. Cuman selama ini majikanku nggak pernah lihat Facebook saya itu, yang selalu ngasih laporan itu pembantunya itu. Memang dia sengaja banget nyuruh saya pulang, jangan sampai saya kerja lagi di Hong Kong. Miss, saya bagaimana ya Miss ya? Kata si agenku hari ini, katanya saya sudah dilaporin sama majikan saya itu ke polisi masalah pencemaran nama baik suaminya itu, pacaran sama pembantu itu. Memang ya Miss keceplosan gitu. Kira-kira kalau saya ditangkap polisi, saya nggak bisa proses lagi ya Miss. Oke, sekali lagi kamu tahu kan setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Nah, ini lah kenapa kamu ngomong kalau pembantunya itu pacaran sama majikan? Itu kan nggak, dia tuh nggak pacaran nih, karena keceplosan mulut. Kalau kata mantan pacarnya itu kan dia putus, katanya dia itu mengidolakan majikannya, katanya gitu kan. Dia ada janda tuh Miss, dia tuh pokoknya suka lah, katanya selalu menggoda-goda di rumah kan, dia dandan pakai baju seksi. Jadi pacarnya itu nggak senang. Udah Mbak, katanya bilang aja kayak gitu, biar kamu udah hancur, kalian hancur juga, katanya. Dia juga katanya tega banget di sini Mbak mau cari rezeki untuk anak, tapi dia selalu nggak baik sama kamu, katanya gitu. Nomor pacarnya masih saya simpan Mbak, pacarnya pernah kirim foto bugilnya dia, tapi fotonya itu udah hapus semua. Saya nggak mau bilang ke bos, malah saya bilang dia pacaran gitu. Keselipan mulut saya ngaku salah itu Miss. Nah, kenapa kamu sudah bermasalah, kenapa harus dendam dan balas dendam sih? Kenapa saya nggak paham? Nggak dendam Miss, jelalah saya itu dikomenin, kenapa HP-nya mau dipulangin lah, dibilang gitu. Kamu udah keluar, udah. Saya namanya udah paneng nih, sumpah demi Allah nggak berpikir panjang lagi. Itulah dah apesnya saya udah nggak bisa berpikir panjang lagi, nggak punya teman. Jadi keceplosan omongan dia pacaran gitu itu Miss, sumpah demi Allah bukan kesengajaan, nggak tahu respect aja karena paneng hati pikiran saya Miss. Sumpah saya bukan mau nyebarin majikan sama pembantunya itu, bukan Miss, sumpah demi Allah. Nggak tahu juga kenapa saya mengeluarkan tulisan kata-kata seperti itu Miss. Saya bingung Miss, sedangkan saya sudah 5 bulan di Hong Kong, ini tanggal 18 Februari datang ke Hong Kong, ini tanggal 18 lah, 5 bulan saya sudah bayar agent. Terus saya kok belum punya KTP, paspor saya sekarang dipegang agent saya. Oke. Miss, cari solusi bagaimana kalau saya hari ini dapat majikan, misalnya majikan yang baru mau rekon, minta keterangan majikan yang lama itu. Kemarin udah saya bilangin waktu interview, saya nggak punya HP, saya bilang kayak gitu. Saya bilang aja sama calon ini majikan, dia bilang kamu kalau nggak libur nggak masalah. Saya memang nggak mau libur gitu, saya nggak mau libur waktu saya 3 bulan di Lamsin itu saya memang nggak ada libur, gara-gara nenek sudah meninggal baru saya libur. Saya nggak nuntut, saya di sini tujuannya mau cari kerja, cari duit. Oke, saya nggak tahu nih salahnya di mana dan bagaimana. Ya itu namanya orang nggak hati-hati lah Mbak. Samen sendiri nggak hati-hati, samen butuh pekerjaan. Kan seandainya nih pembantu yang lama pacaran kan nggak ada hubungan dengan jenengan toh. Bener nggak sih? Iya Miss. Ngapain samen ikut-ikut heboh? Nggak, karena
ya saya sudah dikeluarin dari situ itu ya Miss. Saya udah pulang, udah ke boarding ini, nggak tahu itu karena apa, pikiran saya sudah butek. Ya ada yang ngomen biasa gitu, ngomongin pembantunya takut mungkin ketahuan, cuman yang ngomong kayak gitu. Jadi sekarang itu majikanku yang perempuan sama yang laki itu berantem, kata si agent ya. Agent itu udah ngejelasin, mungkin dia berkata seperti itu berbohong, kata si agent masih ngelindungin ya. Mungkin dia karena dikeluarin dari situ nggak nanya-nanya dulu, langsung dikeluarin aja. Seharusnya kan nanya dulu. Saya masih Santi, si Santi itu bilang Miss ke saya, Kak C, kalau Cece mau ganti majikan atau pulang, ini katanya nggak apa-apa, malah majikan seneng. Tapi kalau majikan yang mau intermit kamu, katanya ya kasihan, bilang kayak gitu. Tetapi ternyata sebaliknya, dia bilangin saya mau pulang, majikanku langsung marah. Makanya si agen bodohan saya, yang bayar kamu siapa? Ya majikan. Kenapa kamu dengerin Santi? Saya itu merasa nggak enak hati hari-hari seperti itu. Sarapan aja saya kadang dicuekin, roti nggak pernah ditawarin, sempet aja. Saya nggak pernah sarapan, udah terbiasa Miss. Yang penting saya minum air hangat sampai jam 1:30 baru makan siang, itu saya tahan, udah terbiasa, nggak komplain saya. Kalau roti udah 2-3 hari saya baru ditawarin. Oh ya udah tahu sifat anak ini, udah tahu, udah cukup diem saya Miss. Miss tolong saya sih Miss, gimana ini kalau saya misalnya bener-bener polisi itu datang ke agent nyariin saya gitu ya Miss. Sekali lagi saya kan nanya sesuatu sama sampean bukannya menjawab, sampean malah berkelit. Jadi saya bagaimana ngasih solusi, saya sendiri bingung. Ya, kayaknya yang ngomong Ya, banyak sampean nggak dengerin orang ngomong. Ya maaf Miss. Oke, saya tanya nih, kenapa sampean kepo banget dengan kehidupan orang lain? Maaf, Kenapa Miss, kamu yang harus ikut campur ngomongin dia pacaran sama majikan lah atau apapun? Kenapa sampean seperti itu? Kenapa sampean sendiri melakukan seperti itu? Berarti kan jiwa sampean dendam tuh. Sampean dikeluarkan dari situ, maka sampean mulutnya tidak terkontrol. Benar nggak sih? Ya maaf Miss, ya itu udah saya ngaku salah Miss. Saya dimohon Miss dicerna Miss. Saya memang salah, saya minta maaf. Ini bagaimana Miss, saya lusinya Miss, saya ya udah kepo dengan urusan orang karena saya katakan secara tidak sadar kayak nggak dendam, tapi saya kok tiba-tiba nulis. Ya benar kata Miss, saya udah sifat dendam gitu Miss. Ini saya minta pertolongannya Miss, ini kesalahan saya Miss. Di sini kesalahan saya, memang saya sudah dipulangin, udah aman, saya malah pikir status kayak gitu. Saya sudah salah itu Miss, sudah ngaku salah. Masalahnya kan gampang kan? Itu karena kamu kepo, mulutmu tidak jaga, hatimu tidak jaga, maka masa depanmu hancur kan? Benar nggak sih? Itu Iya, kan Miss. dari pikiran kamu yang dendam, dari mulutmu yang kepo, dari tanganmu yang sok tahu. Akhirnya orang kan marah toh Mbak. Sebenarnya kan di Iya, antara Miss. kalian udah di intermini, sudah kamu dapat majikan, selesai, ya udah kan? Benar nggak sih? Udah kan? Iya Miss. Tapi kan dari hatimu yang paling dalam kan kamu nggak terima. Iya. Dari nggak terima, apa yang kamu dapatkan? Berarti kan kamu nyidam penjara. Kamu pingin di penjara. Dan nyata-nyata kamu salah loh sayang. Itu bukan urusan kamu. Lah kamu tahu majikanmu melakukan kesalahan kan tumbek uang loh. Kamu nggak perlu tahu. Bodoh amat. Bener nggak sih? Apa Ya, urusannya sama kamu? Iya Miss, saya ngaku salah ini Miss. Saya sudah ngaku salah, saya salah, nggak sopan. Saya minta solusinya, ada jalan keluarnya nggak Miss? Saya minta dibantu Miss. Oke, jalan keluar pastinya tidak ada dong. Untuk orang yang kepo, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Jadi kamu mau tidak mau harus bertanggung jawab apa yang kamu lakukan. Dan solusinya hanya apa? Doa agar mereka Iya. bisa menggagalkan dendam mereka. Dan berdoa mereka tidak melakukan apapun padamu. Itu aja. Karena kalau di Hongkong sudah melaporkan polisi, tidak bisa Mbak. Makanya jari dan mulut itu harus hati-hati. Jika ada orang nekat, kamu dilaporkan, hancur masa depanmu di Hongkong. Pulang Indonesia nggak masalah, di penjara. Yang jadi masalah kalau kamu di penjara, masih potongan cangkemnya banyak bacot, bener nggak sih? Iya Miss, saya salah Miss. Apa yang saya bisa katakan sekarang adalah berdoa. Berharap mereka tidak melakukan kesalahan yang sama dengan apa yang kamu lakukan. Solusinya sabar. Dan menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak boleh
ikut campur hidupnya orang lain. Pacarnya sakit hati kan urusnya pacarnya, Mbak. Kenapa kamu ikut campur? Bener nggak sih? Iya, Miss. Kalau dia menyebarkan foto telanjangnya ke kamu, kalian berdua itu sudah salah. Ngerti Ya, nggak? alhamdulillah saya hapus juga, Miss. Saya nggak sebarin juga itu, saya buang itu. Saya takut jelalah karena saya ya ngupload, bukan ngupload secara terang-terangan itu, karena si pembantunya ngintip di Facebook saya, dilaporin ke bos itu, Miss. Ya makanya. Sekarang yang hanya bisa kamu lakukan berdoa dan berusaha agar mereka tidak terlalu parah ke kamu. Iya, Miss. Ya kalau memang kamu di penjara atau dipolisikan ya karena kamu salah. Ya apakah saya akan bawa pengacara terus marah sama mereka? Lah kan ya salah, Mbak. Kamu harus bertanggung jawab atas kesalahanmu. Bener nggak sih? Iya, Miss. Saya kalau di penjara gimana ya? Aku yang salah, saya, Miss. Bukan, sebentar. Gak usah nangis. Kamu yang salah itu bukan berarti kamu salah terus kamu nangis itu selesai, Mbak. Paham nggak maksudku? Ya dihadapin. Tapi di Hong Kong ini kalau belum terbukti benar-benar salah, kamu nggak akan di penjara, kamu masih diproses di luar sana. Nah, ini adalah waktunya kamu berdoa dan bersihin hatimu yang kotor itu. Sudah stop, jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu kepo, jangan terlalu bercerita lagi sama orang-orang lain. Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Hati-hati, jangan main media sosial lagi. Jangan curhat ini, curhat itu lagi. Di Miss Yuni kamu curhat, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu siapa kamu. Bener nggak sih? Iya, Miss. Dan Miss, apa? kalau saya di penjara. Saya nggak siapa dengar yang kamu ngomong, Mbak. melindungi Saya nggak dengar kamu ngomong. Aku dengar kamu nangis kok. saya kalau di penjara bagaimana, Miss? KTP-nya saya nggak punya. Di penjara kan nggak perlu punya KTP. Penjara masuk penjara aja. Kenapa harus bingung dengan KTP? Emangnya kalau punya KTP nggak jadi di penjara? Bukan, nanti saya ditanyain kenapa datang nggak punya KTP gitu. Nggak ada masalah. Karena banyak orang yang KTP-nya sampai setengah tahun pun belum ada KTP. Nggak ada masalah kalau masalah KTP itu. Dengar nggak? Iya, Miss. Ya, yang penting sekarang adalah jaga mulutmu, jaga jarimu. Ngerti nggak? Kamu ada Iya, apa-apa Miss. SMS aku ya. Iya, Miss. Miss, simpan nomor saya ya, Miss. Saya nggak punya WA. Mm-mm. Jadi hati-hati ya, jangan main-main lagi ya sayang ya. Iya, Miss, makasih ya udah mendengarkan cerita hati saya, Miss. Saya salah, Miss. Udah salah, sudah terjadi, jangan diulangi lagi. Percuma kamu nangis, karena sekarang cuma berdoa dan Iya, lebih Miss. baik lagi. Wes, gak usah cerita sama siapa-siapa lagi. Makanya Iya, Miss, tangannya makasih ya, hati-hati. Miss. Tangannya hati-hati, ngerti? Iya, Miss. Iya, Miss. Ya wes. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini yang sering saya sampaikan, sering saya katakan bahwa hati-hati lah guys, status hati-hati, cangkemmu lah ngomong deh sopo-sopo hati-hati dan hati-hati. Oke, Miss Yuni selalu cerewet dalam segala hal, Miss Yuni cerewet dalam segala urusan ya. Tapi kalau kalian paham ya, karena saya tidak ingin kalian terjadi sesuatu di kalian. Saya tidak ingin kalian mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau kalian merasa bahwa semuanya akan baik-baik aja ya monggo. Karena itu selalu saya bilang jaga jarimu, jaga mulutmu. Jika kamu terbiasa buat status di Facebook yang menyakiti orang lain, jika kamu terbiasa membuat status yang melukai orang lain, secara sengaja atau tidak sengaja kamu akan kepreset suatu hari dan orang yang kamu sakitin itu tidak terima dan akhirnya mereka melaporkanmu pada polisi. Dan inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Kenapa saya selalu bilang berhati-hatilah, pandai-pandailah bermedia sosial. Kamu boleh dendam, tapi jangan jadi bodoh karena dendammu. Jangan jadi khilaf karena dendammu. Karena jika dendammu kamu biarkan begitu saja, maka emosimu tidak akan terkontrol. Emosimu akan menggebu-gebu dan emosimu akan menguasai dirimu. Saat emosi menguasai dirimu, otakmu tidak bisa berjalan dengan lancar. Otakmu tidak bisa berpikir secara nurani. Yang kamu inginkan adalah menguasai sesuatu. Yang kamu inginkan adalah menyakiti sesuatu. Yang kamu inginkan adalah menghancurkan sesuatu. Kamu tidak tahu bahwa kamu saat ini sedang menghancurkan dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa kamu saat ini sedang menggores luka dalam tubuhmu sendiri. Masih ingat cerita gergaji dan ular? Ular merasa bahwa lipatan gergaji itu melukai tubuhnya.
dan dia memberikan kekuatan itu yang sangat kuat untuk mengeramkan tubuhnya pada gergaji. Tapi ular itu tidak tahu bahwa tidak ada yang menyakitinya. Dia menyakiti dirinya sendiri dengan melipatkan tubuhnya pada gergaji, sampai akhirnya dia mati karena kebodohan sendiri, menyakiti diri sendiri. Jadi salam waras buat teman-teman. Jika ada orang yang akhir-akhir ini akan menyakitimu, jangan balas untuk menyakitinya. Tapi semakin orang lain menyakiti dirimu, semakin kamu tepuk dada tanya selera. Mungkin ada sesuatu yang gak benar dalam hidupmu, dan dengan seizin Tuhan, manusia seperti inilah akan mengasah dirimu untuk lebih baik lagi. Jadi jangan dendam saat ada orang melukai dirimu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.